Selamat siang Mbak. Siang. Ya, ini mohon maaf sebelumnya ini nanti video ini saya publish ya ke masyarakat ya Mbak. Iya. Apakah diperbolehkan ya? Iya, saya betul. Iya. Begini Mbak Cici ya namanya ya. Iya. Saya boleh diceritakan Mbak kronologis masalahnya seperti apa ya? Untuk rumahnya saya ini ya. Ya. Jadi kan saya punya anak kecil. Tiap malam itu digangguin. Saya belum bisa sih sebenarnya melihat seperti itu tuh belum bisa. Anak ini kenapa nangis terus? Tiap habis isya itu nangis terus. Udah tidur nangis terus, rewel terus. Saya panggil lagi ya. Apakah ini rumah tidak beres? Apa ada yang ganggu? Apa gimana? Gitu. Terus sebelum paranormalnya datang itu kiainya itu namanya Gus Idris ya, dia dari Malang. Itu saya diganggu juga. Saya ke toilet tiba-tiba ketawa-tawa sendiri. Yang merinding, waduh ini ada yang gak beres. Terus besoknya malam Jumat itu, ya Allah, ketawanya wah di kamar mandi, keran dinyalain, ketawa, berhenti, ketawa, dinyalain, mati, berhenti suaranya. Ya seperti itu. Terus akhirnya Sabtunya itu Gus Idris datang ke rumah saya. Terus dilihat, wah ini katanya ada penunggunya gitu, sesosok kuntil anak. Ya saya percaya nggak percaya sih, buktinya anak saya rewel terus ya. Terus suami saya juga lagi kerja di luar kota, jadinya saya sendirian sama anak saya. Terus itu kiainya bersihin ya kayak paranormal gitu lah, dibersihkan semuanya, di tiap sudut rumah itu dikasih kayak paku. Kayak apa? Kayak berarti ini kayak sudut-sudut ini Mbak ya. Maaf ya, ini rumahnya kan ini terus sudut-sudut ini dikasih paku ya. Iya. Paku ya Mbak ya. Boleh saya lihat sebentar ya ke dalam. Nah seperti ini ya. Dikasih paku ya. Berapa Mbak ini pakunya ini? Berapa biji? Harganya berapa gitu? Boleh diceritakan? Dia narjet itu per paku itu harganya 10 juta. Nah, sudut rumah saya bisa lihat sendiri kan ini berapa sudut. Ini ada 6 sudut. 4 sudut ya? 4 sudut ya. Satu sudutnya kan 10 juta. Jadi 40 juta total. Nah, begitu saya buka kan ada kayak kain mori di situ ya. Itu saya buka ya ternyata ya paku biasa gitu. Di mana Mbak? Kain morinya bisa ditunjukkan tempatnya aja. Oh iya di situ silakan. Boleh. Di sini ya. Di sini ya. Di sini ya berarti ya. Itu kapan Mbak kira-kira nemu kain mori itu? Saya nemunya itu kiainya siang di sini, malamnya saya nemu. Menemukan. Terus apa yang dilakukan timnya ini, tim seorang oknum Gus itu? Mereka ke tempatnya, rumahnya Mbak Cici ini sendiri atau tim Mbak atau kelompok? Mereka bertiga. Bertiga aja? Iya bertiga. Habis bertiga atau kelompok? Oh ya, ada orang 7 orang. Sebenarnya semuanya 7 orang totalnya. Tapi yang rekannya itu kan yang fokus untuk ininya 3 orang. Oh gitu. Mungkin bisa diceritakan ada mediator atau kesurupannya mungkin? Oh ada Pak, ada. Ada ya? Itu sempat dari rekannya kiai itu kan dikasih mediator gitu, dimasukin kuntilan. Oh gitu. Ditanyain ini dari mana, ngakunya dia penunggunya sini, katanya udah zaman Belanda dulu udah ada di sini. Oh ini berarti rumahnya sudah lama ya Mbak, tapi sudah direnovasi kayaknya ya. Iya. Direnovasi. Terus habis itu apa yang dilakukan oleh timnya ini, timnya Gus itu Mbak Cici?
dia ditaruh mediasi, terus dia ngaku kan dia siapa, dari mana, udah berapa lama di sini, katanya ratusan tahun gitu. Ya namanya makhluk ini ya kan beda sama kehidupan kita, jadinya ya seperti itulah. Ya. Terus selama proses pembersihan rumahnya ini kira-kira berapa jam Mbak dari kedatangannya? Lama Pak, didoain, dikasih kayak alat-alat kayak garam, terus ada bunganya, Garam, bunga. minyak apa gitu loh. Oh, pakai garam, pakai bunga juga? Iya, Pakai minyak juga ya? Iya. Terus apakah dibacakan Quran atau doa-doa apa gitu? Iya, dibacakan doa itu ya lumayan ada, kalau 2 jaman itu ada. 2 jaman ya. Iya. Berarti Mbak Cici waktu itu ngeluarin uang itu berapa Mbak untuk maharnya itu? Untuk Ngitungnya itu mahar dari pakunya ya Pak ya. Iya, Per iya. paku kan 10 juta. Nah di rumah ada 4 unit, jadinya totalnya 40 juta. gitu. 40 juta ya Mbak Cici. Setelah itu apakah mereka minta uang lagi? Enggak sih Pak. Enggak ya. Enggak. Mungkin ada biaya lain akomodasi atau enggak mereka minta? Ya mungkin transport ya ada uploadnya sendiri. Begitu. Waktu itu Mbak Cici ngamplop berapa Mbak untuk mereka untuk di luar mahar ya? Di luar mahar ini? Saya kasih 1 juta. 1 juta ya buat bensin ya. Iya. Berarti totalnya yang Anda keluarin berapa juta? Dari mahar sampai transport untuk beliau, untuk timnya? 41 juta. 41 juta ya. Nah begini Mbak Cici, setelah mereka pulang ke Malang, itu gimana kondisi rumahnya Mbak Cici setelah dibersihkan? 1 hari pas setelah ada mediasi yang di kesurupan itu mulai lagi. Berarti 1 harinya itu enggak masalah ya? Tidak masalah. Oh gitu. Berarti setelah 1 hari ada lagi? Iya. Ada lagi. Apa Mbak? Boleh diceritakan? Anak saya sih sudah tidak rewel. Iya. Tapi kok saya tiap ke kamar mandi atau lagi masak gitu digangguin. Iya. Kayak ada yang kayak ngintip apa gitu di dapur, tiba-tiba seperti itu. Saya merinding, tapi ya mau gimana lagi. Begitu. Iya. Terus setelah itu apa yang dilakukan Mbak Cici untuk menghubungi ulama itu atau bagaimana Mbak? Ya saya tanya lagi, Pak, gimana ini kok saya masih digangguin lagi gitu kan. Kiainya bilang sabar dulu ya Mbak, ini soalnya sudah ratusan tahun di sini gitu kan. Udah lama ya berarti ya. Terus disuruh sabar berapa minggu? Malam Jumat depannya lagi katanya kiainya di sini lagi. Tapi untuk upload dan upload lagi belum ada ini sih. Oh berarti oknum kiai itu minta lagi, datangi lagi hari Jumat, seminggunya lagi, terus minta uang lagi ke Mbak Cici gitu ceritanya? Iya. Atau bagaimana? Iya, ya kayak kode gitu sih. Tapi ya nanti buat ini, buat apa Mbak? Buat beli apanya, kayak alatnya, kayak apa ya? Kayak kan dulu kan paku ya. Iya. Nah, terus sekarang buat ininya apa, kayak minyaknya ini loh. Minyak ya? Iya. Itu katanya mahal banget itu. Iya. Berapa Mbak? Minta berapa yang untuk yang datang kedua? 5 juta itu. 5 juta ya? Itu 50 mili katanya. Minyak apa juga lupa namanya. Terus Mbak Cici sanggupi apa enggak? Ya saya kalau pribadi saya ya, saya pengen nyoba spiritual yang lain. Saya kurang yakin. Kurang yakin ya. Kurang yakinnya di mana Mbak? Boleh diceritakan? Lah buktinya dia habis mediasi hilang, besoknya sudah nggak ada ya. Besoknya lagi ada lagi. Oh, ada lagi ya? Kurang yakinnya di situ gitu. Berarti tetap ya Mbak? Intinya tetap ya enggak? Enggak ini apa namanya? Enggak berubah gitu ya, tetap ya. Terus sampai suaminya Mbak Cici waktu pulang ke sini apakah sudah ada ini sudah cerita? Enggak, kalau
kalau ada suami saya itu nggak ada yang ganggu. Begitu ya? Iya. Oh, cuman ini diganggu waktu suaminya nggak ada di rumah waktu dinas ya? Iya, kan yang ganggu saya itu kan suara perempuan ya, cewek gitu, ketawa-tawa, nangis-nangis seperti itu. Oh gitu. Oh gini Mbak Cici mau nanya aja apa? Waktu didatangi kelompok atau tim dari Malang itu, apakah mereka menjanjikan ke Mbak Cici berapa minggu bersih atau berapa bulan gitu? Enggak, mereka enggak bilang janji sekian hari sekian, enggak. Tapi mereka itu kayak meyakinkan akan hilang langsung gitu. Oh berarti dia menjanjikan pasti hilang gitu ya? Iya, Intinya gitu. Oh gitu. Terus responnya Mbak Cici setelah dijanjikan itu bagaimana? Senang atau ya, biasa-biasa aja? Sudah tenang, satu harinya kan sudah tidak ada apa-apa gitu. Besoknya kok mulai lagi seperti itu. Berarti agak kecewa ya Mbak ya? Iya. Di sini ya? Iya. Ya itu Mbak boleh tahu Mbak Cici ini punya rumah ini rumah sendiri ya? Iya. Rumah sendiri ya? Terus punya usaha apa Mbak selain ini Mbak? Usaha usaha saya sih ada kafe. Kafe di kota sana, sama ini apa, sewain villa, ada villa juga sih. Villa juga. Pernah nggak itu yang Gus itu, oknum Gus itu yang nawari Mbak Cici untuk membersihkan villanya atau kafenya untuk dibersihkan juga? Oh enggak. Enggak Soalnya pernah. saya enggak pernah cerita-cerita. Oh gitu ya, karena oke. Nah ini yang terakhir Mbak Cici. Setelah didatangi Gus itu, setelah mengeluarkan biaya yang senilai nominalnya juga luar biasa ya, sampai 41 juta ya, betul ya Mbak Cici ya? Itu ada kekecewaan nggak di hatinya Mbak Cici untuk? Ya jujur aja ada, soalnya kok nggak sesuai gitu. Ya semahal itu ya Mas, 41 juta. Ya besoknya lagi cuma sehari doang hilangnya. Gitu. Apa nggak nyoba untuk nyari ulama lain Mbak selain yang dari Malang itu Mbak? Ya, saya ini kan berusaha dari teman-teman saya dikasih rekomendasi ini coba ini. Tahu keluarin uang yang sebanyak itu 40 juta plus 1 juta buat bensin ya, buat akomodasi tim mereka itu, di hati Mbak Cici apa? Perlu cerita ke suami, kecewa atau diem aja? Kalau saya sih cerita ke suami ya sudah, ya namanya usaha ya, semuanya pokoknya saya terbuka sama suami saya. Cuman kalau yang untuk itu yang saya kecewanya tuh kayak dia tuh meyakinkan, udah Mbak ini tenang aja pasti ini hilang kok, pasti ini hilang gitu kan. Oh gitu. Ya, satu hari ya saya tenang Mas, kok besoknya balik lagi gitu. Gitu ya. Oh berarti dia sudah ngasih jaminan ke Mbak Cici kalau rumahnya Mbak Cici setelah dibersihkan itu pasti nggak akan diganggu lagi ya, pasti tenang gitu ya? Iya, dia jamin seperti itu, Mbak, tenang pasti hilang. Nah, itu mereka berani ngasih jaminan itu secara tertulis di kertas atau lisan aja? Lisan aja. Oh baik omongan aja ya Mbak Cici ya. Setelah dari situ kan Mbak Cici kan satu hari nggak diganggu ya? Iya. Mereka pulang. Iya. Terus ada nggak follow up dari mereka, telepon ke Mbak Cici menanyakan gimana Mbak rumahnya, sudah tenang atau enggak atau mereka diam-diam aja gitu Mbak? Nanyain juga ya? Nanyain pas satu hari setelah mereka kan kasih media, mereka pulang, besoknya satu harinya kan sudah tenang-tenang aja. Gitu. Iya. Nanyain ya. Iya. Terus setelah satu hari itu kan tenang ya, terus berikutnya itu tetap aja diganggu itu, Mbak Cici komplain nggak ke sana? Terus ini Komplain. Pasti saya komplain. Saya bayar mahal-mahal kok, ya kan? Ya harus ada jaminan juga lah. Terus saya komplain, Pak ini gimana? Saya tadi ke kamar mandi mau wudhu sholat itu kok ada yang ketawa gitu. Terus ya nanti malam Jumat ya Pak, itu hari yang bagus katanya gitu. Nanti saya ke sana lagi ya. Ini kan masih hari Senin ya. Tunggu saja gitu. Oh, berarti mereka menjanjikan datang lagi ke rumahnya. Iya. Tapi minta lagi uang atau enggak Mbak mereka? Iya, mereka nawarin, oh karena udah lama ya Mbak.
ya penunggunya itu udah ratusan tahun di situ. Ini harus ada fee-nya ini gitu, harganya sekian gitu. Begitu ya Mbak ya. Iya. Tapi gini Mbak, setelah 1 hari itu tenang, berikutnya itu godaannya itu dari penunggu, menurut Mbak Cici ya, dari makhluk-makhluk itu tuh semakin mengganggu atau seperti yang dulu sebelum didatangi? Tetap sih. Tetap ya? Ya itu aja suaranya. Oh gitu. Iya. Terus soal anaknya apa masih diganggu Mbak sekarang? Yang Kalau kecil? anak udah Enggak ya? Enggak. Berarti Mbak Cici aja yang diganggu ya? Iya. Nanti saya yang diganggu. Yang bayi ya, masih bayi ya diganggu. Tapi sekarang enggak ya? Udah. Enggak ya? Oke. Iya Mbak, Cici, satu lagi pertanyaan dari kami. Itu mereka waktu datang itu kejadiannya kapan Mbak? Sekitar bulan Juli tahun kemarin 2020. 20 ya, sudah lama lumayan ya, sudah kita 6 bulan ya. Tapi sampai saat ini ya, awal tahun 2021 tetap ya, masih diganggu ya? Masih. Tapi enggak tiap hari loh Mas. Enggak tiap hari ya? Enggak. Oh, malam-malam tertentu aja kayaknya ya? Iya. Saya enggak pastikan jadwalnya ya. Dia bakal ketawa-tawa, tertawa itu kapan, nangis-nangis kapan enggak. Ya, secara tiba-tiba aja. Tiba-tiba ya? Luar biasa ya berarti, tiba-tiba. Sempat sosok-sosok apa enggak Pak? Lihat sosok atau enggak? Saya enggak pernah. Saya sih enggak pernah lihat sesosok kuntilanak atau genderuwo atau apa. Kalau misal saya sudah lihat gitu ya mungkin saya udah takut. Berarti ini murni hanya suara-suara aja? Iya, suara-suara aja. Terus Mbak Cici nggak nyoba nanya ke tetangga apa yang pernah, tetangga Mbak Cici yang pernah bermain atau bersilaturahmi ke rumahnya Mbak Cici itu pernah nggak didengerin suara kayak gitu atau diketoki itu? Enggak pernah. Cuma ya? Iya. Begini pemirsa, ini saya tunjukkan rumahnya ya. Ini real ya, bukan rekayasa, bukan settingan, ini real, ini rumahnya. Nah ini dalam, dia juga punya rumah itu, karena kos-kosan juga ya. Nah ini rumah ini pernah dikunjungi Gus Idris Almarbawi Almaghorowah ya. Nah ini entah saya cuman lihat aja dalam ini kondisi dalam aja. Nah berarti ini intinya Mbak Cici nggak nuntut ya ke mereka ya? Saat ini belum. Saya kalau nunggu suami saya pulang nanti kelanjutannya seperti apa ya saya nurut suami saya. Enggak, maksudnya Mbak Cici menemui kejadian seperti ini setelah bayar mahal, mereka responnya juga datar-datar saja biasa. Terus Mbak Cici apa nggak ada tuntutan ke mereka, apa tanggung jawab mereka seperti apa gitu? Bagaimana Mbak? Iya, saat ini belum. Saya tunggu malam Jumat nanti katanya mereka kesini semua. Lihat dulu. Oh berarti mereka kan ini kan kejadiannya kan sudah lama Mbak, Juli ya? Iya. 2020, terus mereka tetap menghubungi Mbak Cici juga? Iya. Oh gitu ya? Oh boleh nanti saya liput Mbak ya, mungkin hari Jumat ya? Oh malam Jumatnya ya Mas? Iya. Iya Boleh, saya ingin tahu apakah yang bersangkutan benar-benar ya menjalankan syariat Islam, benar-benar menurut ajaran Islam ya, bukan ajaran dukun atau gimana. Mbak ini saya tertarik tadi Mbak Cici ngaku itu dikasih bunga-bungaan Mbak ya, wangi-wangian juga? Iya. Iya ya, terus apalagi Mbak, mungkin apa gitu, barang-barang apa yang ditunjukin mereka? Kalau saya itu ada bunga, ada garam, ada kayak dupa yang dibakar itu. Dupa ya, menyan ya? Beda. Dupa ya? Kalau menyan kan beda. Kalau dupa itu kayak lidi. Oh lidi ya? Yang dibakar itu. Luar biasa ya, saya baru dengar ini. Tapi mereka juga baca ini ayat Quran apa doa-doa apa enggak? Baca. Baca juga ya. Iya. Kira ya. Next selanjutnya apa Mbak yang akan disampaikan? Harapannya apa yang disampaikan ke masyarakat pemirsa ini YouTube biar yang lihat ini bisa pikirannya bisa semakin teredukasi lah.
benar-benar bisa lah menghilangkan semua ini. Ya saya risih mas diganggu kayak gitu, merinding juga iya gitu. Jadi mencari lagi orang pintar ya, maaf, bukan orang pintar ya, mencari orang yang mengerti tentang agama. Dunia seperti itu loh. Ya gitu ya Mbak Cici ya. Untuk himbauan ke masyarakat Mbak, apakah perlu untuk mendatangkan seorang ulama yang berkedok untuk membersihkan rumah dengan ketok-ketok syirik atau ketok-ketok perdukunan, apakah perlu menurut Mbak Cici? Kalau itu sih menurut saya itu keyakinan masing-masing ya. Kita nggak bisa matok dan kita juga nggak tahu perkembangannya yang ini yang itu bagaimana, kan kita nggak tahu semuanya ya. Ya tolonglah kalau misal ada hal yang seperti itu, spiritual atau paranormal dan lain-lain seperti itu, tolong digali lagi lebih dalam sebelum kita mengeluarkan uang yang banyak, cukup banyak buat mereka gitu. Ya, bagus sekali Mbak Cici. Harapannya sekian dulu wawancara Mbak, terima kasih. Sekali lagi saya mewakili masyarakat dan mohon izin ke Mbak Cici untuk menayangkan video ini ya ke masyarakat. Ya, terima kasih Mbak Cici. Sama-sama. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Ya.